Jadi untuk hari ini saya menggunakan kelas 11 kelas 1 Bu. Jadi materinya masih terkait metode pembersihan. Kemudian untuk nemtek saya sudah gunakan sesuai aturan. Kemudian spanduk juga sudah. Untuk peserta didiknya ini Bu. Oh iya, ini teman saya. Kemudian untuk media pembelajaran hari ini saya dibantu dengan media laptop Bu. Jadi saya menggunakan PowerPoint yang dibantu dengan proyektor. Jadi seperti itu saja Bu untuk persiapan saya di aksi kedua ini. Oke, lanjutkan. Oke, baik, terima kasih Bu Samsidah Bu Supriyati. Selamat siang Bu. Pokoknya masing-masing bertanggung jawab. Berdiri semua. Ngaturang panganjali ngawit. Om Swastiastu. Minta tolong ketua kelas pimpin berdoa ya. Baik, sebelum mengawali kegiatan pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk semua ya. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, baik? Baik. Ada yang dalam keadaan sakit? Tidak. Nah, jadi semoga semua dalam keadaan baik ya. Jadi agar pembelajaran hari ini bisa berjalan lancar gitu. Sebelum Pamul lanjutkan ke absen, minta tolong yang belum pakai masker dipakai maskernya. Itu yang di belakang yang belum pakai masker, tolong pakai maskernya ya. Kemudian duduknya yang rapi, coba diatur duduknya yang rapi. Jadi biar pembelajarannya itu lebih menyenangkan. Oke. Baik, sebelum Pamul mulai, Pamul mau absen dulu. Ini kelas 11 PH1. Pamul absen yang pertama Agus Eka, Suardike, Bagus Adnyana, Dwi Apriano, Sandi, Sudiarta, Tri Yoga, Hendra, Adisena, Pratama, Widi, Ari, Dina, Diah Chandrawati, Dwi Ratnasari, Dwiantari. Izin kemana? Pada upacara agama. Juniase, Okitami, Anggi, Pink, Saryani, Cipta, Cynthia, Pastiani, Putri Antika, Suantari, Santi, Astiti, Ayudea, Octavia, Eka, Elsiani, Listia, Eka Pratiwi. Oke, yang nggak sekolah hanya satu orang aja ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, pastikan seperti biasa groomingnya sudah rapi ya. Nemteknya, Anggi mana nemteknya Anggi? Ya, minta tolong dipakai ya. Jadi sesuai aturan nemteknya harus digunakan. Oke, sudah rapi.
Ini juga sudah. Yang perempuan, ada yang nggak pakai harness? Semuanya sudah pakai? Ya, jadi kalau sudah pakai, pembelajaran baru akan Pak Mun mulai ya. Oke, sebelum Pak Mul melanjutkan materinya, Pak Mul mau tanya. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai metode pembersihan, tapi yang berhubungan dengan alat dan bahan pembersihnya gitu. Ada yang mau mencoba menjelaskan apa sih yang sudah kita pelajari minggu lalu? Kalau ada silakan angkat tangannya. Oke, dari Bagus Adnyana. Pada pembelajaran minggu lalu kita membahas tentang cleaning equipment dan cleaning supplies. Cleaning equipment itu dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama ada broom and brush, liner, container, supporting, dan yang terakhir ada protector. Oke, kalau kelompok linen itu artinya kelompok apa, Bagus? Kelompok yang anak-anaknya berbahan dasar kain. Berbahan dasar kain. Kalau yang kontainer, Bagus? Kontainer itu untuk penampung. Penampung. Kalau broom and brush? Broom and brush itu sapu dan sikat. Oke, sapu dan sikat. Tepat sekali, tepuk tangan dulu untuk Bagus. Ya, jadi minggu lalu kita sudah belajar mengenai alat pembersih berdasarkan kelompoknya yang manual. Jadi ada linen, broom and brush, container, supporting, dan protector ya. Oke, bagus sekali, bagus. Ada yang mau mencoba lagi menjelaskan ke Pak Mul apa yang sudah kita pelajari minggu lalu? Oke, Hendra. Tadi kan bagus saja Anda baru menyebutkan tentang cleaning equipment saja. Nah, sekarang saya mau menambahkan bahwa pada pelajaran berikutnya kita sudah mempelajari tentang cleaning supplies juga. Ya, sudah mempelajari mengenai cleaning supplies. Supplies ya. Supplies yang digunakan untuk membersihkan suatu area yang terdiri dari glass cleaner, floor cleaner, wood polish, metal polish, dan deodorizer. Oke, very good. Jadi kita sudah belajar mengenai bahan pembersihnya juga. Ada floor cleaner, ada glass cleaner, ada metal polish, wood polish, dan deodorizer. Jadi itu adalah sebagian kecil dari bahan pembersih yang kita gunakan pada saat melakukan teknik pembersihan ya. Terima kasih Hendra, tepat sekali. Oke, jadi Pak Mul harap itu juga masih kalian ingat. Jangan sampai lupa karena materi kita hari ini akan berhubungan dengan alat dan bahan pembersih juga ya. Oke, kompetensi dasar yang akan Pak Mul bahas hari ini adalah menganalisis pembersihan area kering dan area basah. Kemudian bagaimana nanti kita akan praktek, kalian diharapkan mampu melakukan pembersihan area kering dan area basah. Kemudian kalau tujuan pembelajarannya, jadi dengan tayangan PowerPoint dan video, Pak Mul harap kalian dapat merinci prosedur area kering dan area basah. Bagaimana sih prosedur membersihkannya? Kemudian diharapkan kalian juga mampu memilih peralatan dan bahan pembersih yang akan digunakan nanti pada saat kalian melakukan metode pembersihan. Kemudian nanti juga diharapkan peserta didik dapat menyiapkan peralatan yang baik dan benar. Bukan hanya peralatan, tapi bahan pembersih juga. Pada saat melakukan metode pembersihan, alat dan bahan pembersih apa yang akan kalian gunakan. Kemudian jadi untuk penilaiannya juga nanti akan ada 3 penilaian yang Pak Mul lakukan. Itu yang pertama itu mengenai sikap. Sikapnya Pak Mul akan ambil nilai pada saat kalian diskusi. Kalau pada saat diskusi apakah yang aktif itu satu kelompok atau hanya perorangan saja. Jadi Pak Mul akan ambil nilai sikapnya dari sana. Kemudian untuk nilai pengetahuannya, jadi nanti di akhir Pak Mul akan share Google Form sebelum kalian praktek. Jadi untuk memastikan pengetahuan kalian mengenai metode pembersihan sudah sejauh mana, gitu ya. Kemudian yang terakhir mengenai keterampilan. Jadi keterampilannya nanti nilainya akan Pak Mul ambil pada saat kalian praktek. Gitu. Jadi kalian akan melakukan 5 metode pembersihan itu, kemudian kalian akan mempraktekkan di depan Pak Mul dan teman-teman kalian, ya. Baik, tadi sudah Pak Mul tunjukkan untuk penilaiannya. Jadi ada 3 komponen penilaian, yaitu penilaian sikap, keterampilan, dan pengetahuan, ya. Sebelum Pak Mul lanjutkan materinya mengenai metode pembersihan, itu Pak Mul yakin kalian sudah pernah melakukan ini di rumah ataupun di sekolah, ya. Coba Pak Mul mau tanya, ada yang pernah melakukan metode pembersihan di rumah ataupun di sekolah? Saya, Pak. Dina, oke, Dina pernah. Saya pernah melakukan pembersihan di lantai kelas menggunakan metode sweeping dengan menggunakan alat pembersih yaitu sapu dan sendok.
Oke, pernah melakukan metode sweeping menggunakan alatnya sapu dan serok. Oke, mungkin kalau dalam istilah alat dan bahan pembersih yang ada di hotel itu mungkin yang digunakan itu namanya floor broom dan dust. Terima kasih Dina, silakan duduk. Ada lagi yang lain? Berapa? Oke, Adisena. Saya pernah melakukan teknik mopping atau moped menggunakan alat pembersih mop dan 2 bucket dan bahan pembersihnya floor cleaner. Oke, terima kasih Adisena. Jadi Adisena tadi sudah menyampaikan bahwa pernah melakukan cleaning teknik yaitu mopping atau mengepel. Kemudian alatnya satu mop, 2 bucket, kemudian menggunakan bahan pembersihnya yaitu floor cleaner. Yang lain ada lagi? Yang pernah? Mungkin Arik. Ya, Arik pernah melakukan cleaning teknik apa Arik? Di sekolah ataupun di rumah? Saya pernah melakukan di sekolah di lantai teknik sweeping menggunakan sapu dan 2 sendok dan juga sampah. Oke. Arik pernah mengelap meja nggak? Pernah dan juga pernah mengelap meja. Metodenya itu mendusting. Dusting. Alatnya apa Arik? Alatnya ada Cotton cloth? cotton cloth. Ya, oke, very good. Terima kasih Ari, silakan duduk. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Dina, Adisena dan Ari bahwa kalian sudah pernah melakukan itu. Jadi contohnya seperti Dina dan Ari tadi sudah pernah melakukan teknik sweeping di sekolah. Jadi alatnya juga sudah benar. Kemudian Adisena juga menjelaskan mengenai mopping gitu. Tapi mungkin kalau mopping di rumah dan di hotel sedikit berbeda ya. Kalau di hotel ada beberapa alat yang harus kamu siapkan sebelum kamu memulai teknik pembersihan. Kemudian tadi Ari juga menjelaskan pernah melakukan teknik mengelap meja atau istilahnya dusting gitu ya. Yang digunakan itu cotton cloth. Oke, jadi kalau sudah paham mengenai metode pembersihan, Pak Mul yakin kalian sudah pernah melakukan. Cuma mungkin istilah dan alatnya saja yang berbeda sedikit. Oke, di depan ada beberapa gambar metode pembersihan. Untuk lebih meyakinkan bahwa kalian sudah paham atau belum, ada yang mau menjelaskan kira-kira metode pembersihan apa sih ini yang dilakukan? Kemudian alat dan bahan pembersihnya yang umumnya digunakan apa? Oke, Juni, coba maju ke depan. Dijelaskan ke temennya metode pembersihannya apa? Di sini saya akan menjelaskan nama-nama metodenya yang ada di depan. Yang pertama ada sweeping, yang kedua ada dusting, yang ketiga ada mopping, dan yang keempat ada glass sweeping, dan yang kelima ada polishing. Mungkin ada masukan yang lainnya? Oke, silakan. Saya mau jelaskan alat-alat dan bahan pembersihnya bisa. Oke, tadi Juni sudah menyampaikan dengan benar. Sebelum alat dan bahan pembersihnya, Juni menyebutkan bahwa yang nomor 1 itu adalah sweeping. Bisa Juni jelasin sweeping itu apa? Sweeping itu adalah kegiatan menyapu yang menggunakan broom and dustpan. Oke, broom and dustpan. Alatnya biar Hendra aja nanti. Kalau yang nomor 2 itu tekniknya namanya apa? Kemudian apa sih itu tekniknya? Itu ada Dusting. Dusting, yaitu kegiatannya mengelap meja. Oke, yang sebelahnya nomor 3. Yaitu mopping, yaitu kegiatan mengepel. Kegiatan mengepel. Yang keempat adalah sweeping, yaitu mengelap kaca. Dan yang keempat adalah Kelima. yaitu polishing untuk mengkilapkan di permukaan meja. Oke, terima kasih Juni. Silakan duduk kembali. Nomor absen berapa Juni? Nomor absen 18. 18. Oke, baik. Jadi terima kasih Juni sudah menjelaskan cleaning teknik yang ada di depan. Oke, sekarang untuk alatnya. Ayo, ada yang mau menjelaskan alatnya? Oke, Pamul bagi 2 aja. Hendra yang 1, 2, 3. Kemudian Bagus yang nomor 4 dan nomor 5. Saya dulu. Boleh? Boleh? Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan bahan yang digunakan dalam metode pembersihan ini. Yang pertama yaitu teknik sweeping. Alat yang digunakan yaitu floor broom dan dustpan.
Mungkin masker juga perlu untuk menghindari debu. Kemudian yang kedua yaitu teknik dusting. Alat yang digunakan adalah cotton cloth. Nah, ini biasanya teknik dusting tidak menggunakan bahan pembersih. Kemudian yang ketiga yaitu teknik mopping. Alat yang digunakan yaitu bucket, mopping, dan bahan pembersihnya adalah floor cleaner. Oke, dari yang disampaikan Hendra kira-kira ada yang kurang tepat? Ada? Floor side di supporting. Oke, jangan lupa pada saat mopping kita perlu floor side. Warnanya tuning, jadi fungsinya untuk memberitahu bahwa sedang ada yang mengepel atau lantainya basah atau licin ya. Terima kasih Bagus. Terima kasih Hendra. Nomor absen berapa Hendra? Saya nomor absen 8. 8. Oke, next Bagus. Dari sininya Bagus yang nomor 4 dan nomor 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan equipment dan supplies yang digunakan. Yang di nomor 4 itu adalah glass lifting. Untuk yang equipmentnya digunakan itu ada ada glass squeeze sama cotton cloth. Untuk suppliesnya itu menggunakan glass cleaner. Untuk yang nomor 5 itu ada polishing. Polishing itu menggunakan equipment, soft cloth, dan suppliesnya itu furniture polish. Oke. Sebelum Bagus duduk, Ya. coba ditulis cleaning equipment dan cleaning supplies untuk glass whippingnya. Just itu. Ya, karena Pamul merasa ada yang kurang tadi. Di bawahnya aja Bagus sana. Ya. Benar, glass squeeze boleh. Oke. Tadi yang ketinggalan yang mana tadi Bagus? Ya, supporting ya. Iya. Jadi Bagus lupa yang kelompok supportingnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk Bagus. Bagus nomor absen berapa Bagus? Absen 3. Bagus Adniano Sudibia. Oke. Sudah tepat sekali ya. Jadi kalau untuk yang ini namanya metode pembersihan adalah glass whipping. Cleaning equipmentnya seperti yang ditulis sama Bagus itu ada glass squeeze, cotton cloth, sponge, kemudian ada glass cleaner. Namun kadang kita pada saat glass whipping juga perlu masker. Kenapa? Karena bahan pembersih yang kita semprotkan ke kaca kemungkinan akan terbang ke depan kita. Jadi jangan sampai kita menghirup aroma bahan pembersih itu, karena kadang ada bahan pembersih yang memiliki aroma tidak sedap. Ya, kalau glass cleaner masih bisa, tapi kalau terlalu sering itu akan mengganggu pernapasan kita. Kemudian yang nomor 5 ini mungkin hampir sama dengan dusting, cuma bedanya kalau yang nomor 5 ini menggunakan alatnya bernama soft cloth. Jadi perbedaan soft cloth dan cotton cloth itu, soft cloth itu biasanya lebih halus karena kegiatannya itu mengkilapkan. Sama kayak kalian di rumah kalau mengkilapkan motor, nggak mungkin pakai lap yang kasar kan? Pasti yang dipakai itu adalah lap yang halus. Oke, jadi sejauh ini sih yang Pamul lihat kalian sudah memahami metode pembersihan ini. Jadi Pamul harap kalau sudah paham ini akan memudahkan kalian nanti pada saat praktek ya. Jadi kalau sudah tahu alat dan bahan pembersihnya, lagi sebentar Pamul akan tayangkan video. Jadi dari video itu Pamul harap kalian mampu menentukan langkah-langkah atau metode pembersihan step by stepnya seperti apa. Contoh kalau dusting, cotton cloth-nya apakah langsung dipakai atau harus dilipat ataupun yang lainnya. Seperti itu ya. Ada yang ditanyakan mengenai metode pembersihan ini? Ada? Oke. Kalau tidak ada, nah di sini di depan ini ada gambar lobby hotel. Gitu. Kira-kira kalau di lobby hotel ini, kalau kalian lihat gambarannya seperti ini, jadi di lobby hotel itu biasanya ada sofa, ada meja, ada counternya, kemudian ada hiasan-hiasannya, ada lantainya, ada lampu dan TV gitu.
Kira-kira menurut kalian metode pembersihan apa sih yang bisa dilakukan di sini? Oh, coba angkat tangannya. Selain Hendra, yang lainnya selain Bagus. Oke, Okitami. Kita berdiri Okitami. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan gambarnya? Bisa dilakukan pembersihan seperti sweeping, mopping, dusting, dan polishing. Oke, kira-kira yang di dusting itu apanya Okitami? Yang di dusting itu biasanya mejanya Pak. Mejanya. Kemudian yang di polishing? Yang di polishing itu biasanya Bukan biasanya, pastinya. yang di polishing itu yang hiasan yang ada di atas meja mungkin. Pasti hiasannya. Terus yang di sweeping yang lantai. Yang di situ itu lantainya. Mopping lantai. Oke, very good. Oke, tepuk tangan dulu untuk Oki. Ya, jadi pemahamannya kalau 2 minggu lalu Pak sudah bahas mengenai areanya, kemudian minggu lalu mengenai alat dan bahan pembersihnya, kemudian hari ini metode pembersihannya. Jadi kalau kalian sudah lihat area seperti ini, kamu yakin kalian sudah tahu metode apa yang bisa dilakukan di sini. Jangan sampai kamu sudah tahu areanya, tapi kamu hanya membawa contohnya seperti ini, ada lantainya, terbuat dari marmer seperti ini, yang kamu bawa hanya perlengkapan sweeping aja enggak. Jadi kamu perlu bawa perlengkapan untuk mopping. Kadang sweeping juga bisa diganti dengan menggunakan alat yang lain. Ya, nanti akan kamu bahas. Oke. Sebelum kamu lanjutkan ke tugas kelompoknya, jadi lagi sebentar kamu akan bagi per kelompok. Silakan kalian perhatikan video yang nanti kamu tampilkan. Kemudian tentukan metode pembersihan yang akan dilakukan. Jadi ada metode pembersihan. Kemudian tentukan alat dan bahan pembersih yang akan kalian gunakan. Jadi kalau sweeping, alatnya apa, setepat mungkin ya. Kemudian nanti buatlah langkah-langkah melakukan metode pembersihan tersebut, gitu ya. Kamu bisa mengerjakannya di LKPD yang sudah kamu siapkan. Minta tolong ketua kelas dibagikan. Minta tolong Hendra dibagikan nanti per kelompok ya, setelah mereka duduknya per kelompok. Silakan duduk. Oke, kita pakai kelompoknya yang minggu lalu. Jadi silakan duduknya per kelompok dulu, kemudian hadap depan dulu ya. Oke, sudah duduknya per kelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ya. Oke, lagi sebentar kamu akan tayangkan video prosedur step by step how to dusting, polishing, sweeping, glass sweeping, dan mopping ya. Jadi nanti kalian tinggal menuliskan di LKPD yang sudah kamu berikan ya. Oke, jadi semua sudah duduk per kelompok dan sudah dapat lembar kerjanya. Jadi prosedurnya tadi sudah Pamul jelaskan di depan apa yang harus kalian diskusikan dengan teman kalian. Sekarang boleh kamu perhatikan dulu step by stepnya, alatnya apa. Nanti boleh kamu langsung buat di LKPD atau kalian diskusikan dulu dengan temannya ya. Oke, ini adalah video pembelajaran yang dilakukan oleh salah satu siswa Pamul. Jadi pertama itu ya terkait grooming harus pakai name tag dan teman-temannya. Ya, jadi sebelum bekerja, ini sebelum pandemi ya. Jadi sudah menggunakan masker, kemudian alatnya apa. Ini langkah-langkahnya, jadi
Kemudian ini objek yang dibersihkan. Cara kerjanya apakah dari bawah atau dari atas, ya itu kalian yang diskusikan. Jadi alatnya apa, bahan pembersihnya apa. Nah, ini yang sekarang ini adalah metode pembersihannya. Jadi apa yang harus dilakukan terlebih dahulu? Kira-kira dari metode pembersihan ini, glass sweeping ada yang kurang tepat? Ada? Menurut Okta ada? Apanya yang kurang tepat, Okta? Jadi kalau yang kurang tepat jangan diikuti ya. Ada yang kurang tepat? Pembersihan? Apanya, Hendra? Kalau bagi saya itu kan setelah kita menguis, ya pastinya mengulang di karton klip. Ya, jadi setelah squeeze menarik bahan pembersihnya seharusnya dilap dulu di cotton clipnya, baru dilakukan step berikutnya gitu ya. Jadi itu yang salah itu nggak usah ditulis, kalau kamu sudah tahu yang benar, tulis yang benar. Jadi nanti diskusinya seperti ini, kelompoknya Gus Eka, Pratama, Oki dan Juni. Ya, kasih kesempatan temennya untuk memberi tanggapan. Seperti itu. Jadi kalau perempuan pakai harnet. Ya, yang disiapkan alatnya itu nah, ini alatnya sudah lengkap ya. Jadi kelompok protektornya ada, supportingnya ada. Kemudian metode pembersihannya dimulai dari mana? Kalau areanya terbuka seperti ini, kalau areanya tertutup seperti kelas ini, dari mana kita memulainya? Apakah kita kerjanya maju apa mundur? Ya, nanti boleh didiskusikan dan nanti hasilnya akan kalian presentasikan di depan ya. Nah, kapan digunakan alat itu gitu. Jadi itu boleh ditambahkan nanti di LKPD-nya.
Pak, mau bertanya, kalau misalnya kita sedang melakukan metode sweeping, terus ada genangan air di lantai, apa yang harus kita lakukan? Oke, kalau ada genangan air, ya pastinya jangan di sweeping karena kalau ada genangan air biasanya kita mop, ya. Jadi lakukan teknik mopping. Nah, ini yang metode yang keempat. Nah, kalau maunya alat dan bahan pembersih sudah disiapkan, apa yang dilakukan di alatnya itu dah namanya step by step atau metode langkah demi langkah untuk melakukan teknik ini. Nah, dilipat alatnya seukuran telapak tangan, kemudian disemprotkannya kemana, yaitu kalian yang mengetahui. Kapan pekerjaan ini selesai, ya kalian yang tahu. Jadi ketika melakukan metode ini, kalau sudah selesai, objeknya akan seperti apa. Sama kayak kalian nyuci motor dari kotor menjadi itu, nah baru pekerjaannya selesai. Ini yang dibersihkan ini ruang office. Jadi ketika karyawan sudah pulang baru dibersihkan. Ya, bagus. Floor knife. Nah, Pak Mul sudah tahu jawabannya, tapi coba diskusikan dulu dengan temannya. Ketika sudah tidak yakin, baru Pak Mul akan bantu. Bagus, bisa lihat dari fungsinya. Kalau pakai masker, Pak Mul kasih clue-nya, kalau masker kan melindungi. Jadi dia kelompok protektor. Kalau floor knife, dia apa? Masuknya ke sana. Tapi kalau minta ragu, boleh ditanyakan ulang, bagus ya. Nah, ini yang terakhir. Jadi disiapkan alatnya apa? Nah, yang disiapkan itu yang pertama. Kemudian yang warna kuning. Ini cleaning supplies-nya. Dan diperlukan 1 buah itu. Kemudian di 2 bucket ini harus ada apanya sebelum mulai bekerja. Kemudian di sana juga kalian bisa lihat apakah kita kerjanya kalau melakukan teknik ini maju apa mundur. Kemudian di mana dipasang tanda warna kuningnya. Kemudian dari 2 bucket itu apakah keduanya isi bahan pembersih? Nah, itu silakan kalian diskusikan dengan temannya. Kemudian ditulis di LKPD-nya, nanti perwakilan tiap kelompoknya silakan presentasi ke depannya bagi yang sudah selesai. Oke, ada yang ditanyakan mengenai video ini? Tidak?
Kalau tidak ada, silakan didiskusikan dengan temannya ya. Waktunya 10 menit. Siapkan alat dan semikal berupa cotton cloth. Biasanya polisi cotton cloth aja apa kayaknya ini bahan pembersih ini polishing cloth kita itu kan cotton cloth Oke, waktunya 3 menit lagi. Silakan manfaatkan waktu berdiskusinya dengan baik ya. bersihkan dengan cotton cloth. Terus nomor 3 sweeping. Pertama dimulai dari yang terjauh. Pada kini lakukan dari atas Ini sesuai sama. Nanti kalian bisa cari sumbernya di Google Lab, buku paket kalian kalau ada yang kurang. Ini udah melengkapi dari hasil video yang di depan. Kita ada ini apa basakan bawang Menggunakan air bersih. menggunakan Bumbu menggunakan bersih. air bersih Dan masukkan ke celupkan lagi ke dalam gemuk dan basahkan namun dan celupkan lagi. Oke, sudah selesai semuanya? Ya, ada yang mau mencoba mempresentasikan hasil diskusinya, kelompok pertama yang mau? Yang pertama akan dapat poin lebih dari Pak Mo. Ada? Oke, kelompoknya Hendra silakan ditunjuk 2 orang temannya yang mau mewakili di depan. Ya, Yudea dan Widi, silakan di depan. Di depan sini aja. Ya. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, pertanyaannya di terakhir setelah semua presentasi. Sini. Nah. Yang lainnya tolong volume diskusinya dikecilin dulu. Baik, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 mau memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Niko Andrea dan sebelah saya teman saya. Perkenalkan, nama saya Kadek Bisri Asyani. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari kerja kelompok kami. Yang pertama yaitu metode pembersihan dusting. Alat dan bahan pembersihnya yaitu cotton cloth dan tidak menggunakan bahan pembersih. Yang kedua, glass whipping.
Alatnya gelas wiper, spon, dan bahan pembersihnya gelas cleaner. Alatnya juga berupa cotton cloth. Terus yang ketiga, metode pembersihannya sweeping. Alatnya floor broom, dustpan, dan floor knife. Juga menggunakan masker. Terus yang keempat, polishing. Alatnya berupa soft cloth dan bahan pembersihnya furniture polish. Yang kelima, mopping. Alatnya berupa mop, double bucket, floor sign, dan hand glove. Alat pembersihnya floor cleaner, air bersih, dan air chemical. Metode pembersihan dusting. Langkah-langkah metode pembersihannya yaitu pertama, siapkan cotton cloth. Setelah itu, gosok permukaan benda menggunakan cotton cloth. Menggosoknya itu dari atas ke bawah. Kedua, brush sweeping. Langkah-langkah metode pembersihannya yaitu pertama, siapkan alat dan chemical. Lipat cotton cloth, taruh di lengan sebelah kiri. Kemudian semprotkan chemical ke arah kaca, ratakan dengan spot, lakukan teknik brush sweeping. Metode pembersihan sweeping. Langkah-langkah metode pembersihannya yaitu siapkan alat dan chemical. Pertama, siapkan alat, lalu sapu dan menggunakan dustpan. Keempat, polishing. Langkah-langkah metode pembersihannya yaitu pertama, siapkan alat dan chemical berupa cotton cloth dan tambahkan chemical pada soft cloth. Kemudian polishing pada bagian benda-benda furnitur agar mengkilat. Kelima yaitu mopping. Langkah-langkah metode pembersihannya yaitu pertama, siapkan alat dan chemical, masukkan mop ke dalam bucket yang berisi air, lalu diperas hingga sedikit kering, dan lakukan teknik mopping dari area yang paling jauh dengan arah ke samping kanan dan kiri. Baik, sekian dari hasil presentasi dari kelompok kami. Mengucapkan terima kasih. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Ayudea, Widi, Adisena, dan Hendra ya. Jadi untuk alat-alatnya sudah lengkap yang tadi Pak Mul dengar. Kemudian untuk metodenya mungkin bisa lebih detail lagi apa sih yang dilakukan pada saat melakukan teknik pembersihan ya. Oke, terima kasih sudah mau maju pertama. Sekarang silakan kelompok kedua yaitu Bagus dan Saryani ya. Silakan Bagus dan Saryani. Baik, kami perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Di sini saya akan mempresentasikan langkah-langkah metode pembersihan. Metode pembersihan yang pertama ada dusting. Langkah-langkahnya yaitu pertama, siapkan cotton cloth. Kemudian lap permukaan benda dari atas ke bawah menggunakan metode dam dusting apabila terdapat debu tebal. Metode pembersihan yang kedua ada polishing. Langkah-langkahnya yaitu setelah melakukan dusting, agar permukaan benda mengkilap menggunakan metode polishing. Aplikasikan dari atas ke bawah agar permukaan benda mengkilat. Berikutnya silakan Bagus. Baik, metode yang ketiga ada glass sweeping. Yang pertama dilakukan adalah aplikasikan glass cleaner pada permukaan kaca. Setelah itu ratakan menggunakan spon. Selanjutnya squeeze kaca menggunakan glass squeeze dari atas hingga ke bawah. Lap glass squeeze menggunakan cotton cloth apabila glass squeeze basah. Setelah itu metode yang keempat ada sweeping. Sweeping dilakukan dari permukaan lantai yang berjarak terjauh. Setelah itu apabila ada kotoran yang menempel, gunakan floor knife. Selanjutnya sampah ditampung di dustpan dan dibuang ke garbage hamper. Metode yang terakhir ada mopping. Langkah pertama yang dilakukan adalah pasang floor sign pada permukaan lantai yang akan di mopping. Setelah itu campurkan floor cleaner ke dalam salah satu bucket yang telah berisi air. Mop diperas di salah satu bucket yang telah berisi
floor cleaner. Setelah itu mop lantai dari permukaan lantai yang terjauh. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok yang bagus. Mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan terakhir ya ketika semua sudah presentasi. Terima kasih. Hari ini silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Kelompoknya Saryani yang bagus dan presentasikan. Sekarang giliran kelompok ketiga, Dina silakan ya. Yoga. Silakan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan metode pembersihan dan alat dan pembersihnya. Yang pertama ada metode pembersihan dusting, alat dan bahannya yaitu cotton cloth dan tidak menggunakan bahan pembersih apapun. Yang kedua ada glass sweeping, alat dan bahannya glass sweeper, sponge dan bahan pembersih glass cleaner. Yang ketiga ada sweeping, alat dan bahan pembersihnya ada floor broom, dustpan, floor knife dan masker. Yang nomor 4 ada polishing, alatnya soft cloth dan bahan pembersihnya furniture polish. Nomor 5 ada mopping, alatnya mop, double bucket, floor cleaner, floor side, hand glove, air bersih dan air chemical. Sekian dari kelompok kami, saya terima kasih. Oke, pertanyaan dulu untuk kelompoknya Yoga dan Dina. Jadi kalau luruskan tadi mungkin maksudnya spons, kemudian kalau tadi ada floor sign itu floor sign, bagusnya floor cleaner, kemudian perlu bantuan air, bersih. Jadi satu isi air dan satu lagi isi air dan bahan bersih. Itu bedanya ya, ada dua bahan ya. Terima kasih Dina dan Yoga. Kelompoknya maju. Kelompoknya Putri silakan. Putri dan Santi. Baik, kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil dari kelompok kami. Di sini yang pertama kami akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami. Yang pertama ada Nimadai Putri Antika absen 25 yaitu saya sendiri. Yang kedua ada Nimadai Santi absen 27 teman saya. Yang ketiga ada Kadek Dwi Apriano dan nomor 4 ada Kadek Sandi Surya Aditya. Jadi di sini kami akan presentasikan langkah-langkah metode pembersihan. Yang pertama metode pembersihannya yaitu dusting. Untuk langkah-langkahnya yang pertama, lipat cotton cloth seukuran telapak tangan. Yang kedua, lalu dusting permukaan benda yang berisi debu atau yang akan dibersihkan. Dusting permukaan benda dari atas ke bawah. Yang kedua, glass sweeping. Langkah yang pertama yaitu semprotkan glass cleaner ke permukaan kaca. Yang kedua, ratakan glass cleaner menggunakan sponge. Yang ketiga, swish kaca menggunakan squeeze. Dan yang keempat, lap sisa bahan pembersih menggunakan cotton cloth. Dan yang ketiga yaitu sweeping. Yang pertama, sapu media lantai dengan floor broom dan tampung sampahnya menggunakan dustpan. Yang kedua, lalu sapu dari sudut terjauh. Yang keempat ada polishing. Yang pertama, lipat soft cloth seukuran telapak tangan, lalu semprotkan furniture polish ke soft cloth, lalu polishing ke furniture yang perlu dikilapkan. Kelima ada mopping. Pasang floorsing di area yang ingin di-mopping. Celupkan mop ke bucket yang berisi air, peras, lalu celupkan ke bucket yang berisi chemical, lalu mop lantai dan mengepel dengan berjalan mundur. Baik, sekian presentasi kami ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih untuk kelompok Putri dan Santi. Presentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompoknya Anggi. Yang lainnya tolong perhatikan ya. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu, nanti ditanya. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempromosikan hasil diskusi saya. Di sini saya akan menjelaskan metode pembersihan dan langkah-langkahnya. Yang pertama itu dusting. Langkah-langkah yang pertama mengelap permukaan benda dimulai dari atas ke bawah atau dari depan ke belakang. Yang kedua glass sweeping.
Langkah-langkahnya, pertama, semprotkan glass cleaner ke permukaan kaca, lalu ratakan dengan spons dan dibersihkan dengan squeeze. Lalu sisa cairan di pinggirkan kaca dibersihkan dengan cotton cloth. Yang ketiga, sweeping. Langkah-langkahnya, pertama dimulai dari yang terjauh, lalu dikumpulkan di dustpan dan dibuang di tong sampah. Kemudian yang keempat, polishing. Langkah-langkah yang digunakan adalah pertama, menyemprotkan furniture polish di permukaan soft cloth, lalu diratakan zigzag di permukaan benda sampai mengkilap. Yang kelima, mopping. Langkah-langkah yang digunakan, pertama, menyemprotkan floor cleaner dengan air, lalu gunakan hand glove untuk melindungi tangan. Lalu peras kain mop hingga sedikit kering. Lalu mop mulai dari yang terjauh dari pintu dan arahnya dari kanan ke kiri. Sekian dari presentasi kami. Kami tutup. Santi. Oke, menang dulu untuk kelompoknya. Oke, kelompok terakhir silakan kelompoknya Juni, Pratama, ada Bu Tami, ada Agus, mereka juga ya. Baik, mohon perhatiannya semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk mempresentasikan metode pembersihan dan alat-alat pembersih. Perkenalkan, nama saya Nikita Juniasih, absen 17, dan teman saya Ini Pratama, absen 10. Metode pembersihan: 1. Dusting. Alat dan pembersih, cotton cloth, masker, dan tidak menggunakan bahan pembersih. 2. Glass sweeping, cotton cloth, glass squeeze, dan glass cleaner. Yang ketiga, metode pembersihannya yaitu sweeping. Alat dan bahan pembersihnya yaitu broom, dustpan, masker, dan floor knife. Yang keempat, polishing, yaitu soft cloth dan metal polish. Yang kelima, mopping. Alat dan bahan pembersihnya yaitu mop, floor cleaner, shoe bucket, floor sign, hand glove. Itu aja. Sekian presentasi saya akhiri dengan para Santi. Om Santi. Oke, kita sudah mempelajari mengenai materi cleaning teknik yang ada di hotel gitu. Jadi hari ini Pak Mul akan mempraktekkan terlebih dahulu kelima cleaning teknik tersebut ya. Yang pertama ini adalah cotton cloth. Jadi ini untuk teknik apa kira-kira? Dusting. Yang untuk dusting. Jadi step by stepnya yang pertama adalah cotton cloth dipastikan sudah bersih. Kemudian setelah bersih kita lipat seukuran telapak tangan. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah selesai, baru kita aplikasikan ke objek yang akan kita bersihkan ya. Jadi kita bersihnya dari atas ke bawah. Jadi seperti ini contohnya. Ini bawahnya ini boleh langsung sekalian. Kemudian dari atas ke bawah. Nah, sampai objek yang kamu bersihkan benar-benar bebas dari debu ya. Oke, begitu juga step berikutnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, step berikutnya itu adalah glass sweeping. Jadi kalau glass sweeping alatnya adalah Oke, coba Ayu sebutkan apa aja alatnya. Glass cleaner. Bahan pembersihnya glass cleaner. Glass cleaner, bahan alatnya cotton cloth, squeeze, sama spons. Oke, jadi benar. Ada glass cleaner bahan pembersihnya, alatnya ada cotton cloth, dilipat memanjang, kemudian diletakkan di lengan sebelah kiri. Kemudian siapkan glass squeeze dan spons. Yang pertama harus kalian lakukan adalah semprotkan bahan pembersih ke setengah permukaan kaca saja gitu. Kenapa nggak ke semuanya, Pak? Karena nanti kita gunakan spons untuk meratakan. Nah, ini fungsinya kalian pakai masker gitu. Jadi untuk melindungi kalian dari cairan pembersih. Semprotinnya hanya setengah permukaan kaca aja. Kalau sudah selesai, kemudian kita gunakan spons untuk meratakan. Pastikan semuanya sudah terkena bahan pembersih. Kalau ada kotoran yang menempel, kamu bisa gosok ya. Nah,
kalau sudah selesai, kita tarik sekarang menggunakan squeeze-nya gitu. Jadi kalau umpamanya kacanya lebih lebar, kita bisa turun. Tapi kalau seperti ini kita bisa ke samping gitu ya. Kamu ambilnya turun aja. Ini boleh setengah dulu. Kemudian dikeringkan. Kemudian kita ambil setengahnya lagi. Sampai posisinya sama dengan yang sebelumnya. Kita keringkan. Jadi biar nggak kalau masih ada bahan pembersihnya, itu nggak akan maksimal. Setelah itu ambil setengahnya. Keringkan. Keringkan. Nah, kalau sudah selesai, cotton cloth-nya dilipat lagi, kita lakukan dusting ke sisa cairan pembersih ini. Seperti itu. Jangan pernah menggosok kaca ini lagi. Jadi, cotton cloth ini hanya kita untuk mendusting sisa cairan pembersih ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Oke, kalau tidak ada, sekarang untuk cleaning teknik yang terakhir sebelum kalian mempraktekkan. Nah, jadi hari ini Pamul akan melakukan teknik sweeping. Jadi yang disiapkan alatnya apa aja, Santi? Floor broom dan dustpan. Jadi kita gunakan floor broom dan dustpan-nya. Kita kerjanya mundur. Jadi kalau areanya koridor seperti ini, kita mulainya dari area yang terjauh, gitu ya. Mulainya dari sini, kita mundur. Jadi sampahnya langsung kita masukkan ke dalam dustpan. Megangnya agak di atas biar kita nggak bungkuk. Seperti ini. Hanya sampah besar saja. Kalau sudah selesai kita buang ke Oke, ini kita buang ke dustbin-nya. Jadi kita tinggal bawa ke dustbin ya. Oke, jadi udah semua cleaning teknik sudah Pamul praktekkan. Ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak ada, sekarang giliran kalian untuk mempraktekkan teknik glass sweeping, dusting, polishing, ataupun yang lainnya ya. Nanti Pamul atur. Jadi tadi sudah mempraktekkan, sekarang giliran kalian untuk praktek ya. Pertama Juni, silakan dusting gak jauh kiri. Jadi sebelum tulis, coba dari buka dulu kata dulu. Pakai hal benar-benar. Yang pertama, dilipat dulu dibagi dua, terus dibagi lagi dua. Lipat sampai sebesar telapak tangan. Kemudian, Ini, lalu saya mau dusting. jadi yang lainnya perhatikan ya, seperti inilah langkahnya untuk dusting. Jadi kata dulunya dilipat dari sini. Sudah. Nah, jadi seperti itu cara untuk dusting. Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau ini nanti akan kamu 22 lagi untuk minggu depan akan setengah-setengah. Ya. Terima kasih Dini. Oke, tadi dusting sudah diperagakan oleh Dini. Jadi sekarang kalau metode dusting boleh bagus coba praktekkan di bukan aja. Baik, yang pertama disiapkan itu adalah cotton cloth. Ya. Nah, setelah itu langkah pertama kita aplikasikan glass cleaner pada kaca. Kemudian Setelah itu ratakan dengan spons. ya perhatikan semuanya. Jadi kalau meratakan pastikan benar-benar sampai rata ya, sampai ada objek yang belum terkena bahan. Kalau kacanya seperti ini kan memanjang nih, jadi pastikan sepertinya ke setengahnya dulu biar nggak. Setelah itu Squeeze kaca digunakan gas. nah, seperti ini kan lebih di depan ya, tadi boleh kamu tarik dulu ya, biar kena ya. Jadi Saya terus ini.
ada gagang buku seperti ini dikondisikan saja. Yang semuanya nanti sisa dari cara kondisinya kita ada. Ya sudah. Nah, jadi langkah yang dilakukan sama itu sebenarnya sudah tepat. Cuma pada bagian ini saja kita lakukan di sini. Lihat objek yang dibersihkan, jangan miring. Karena kalau miring yang kesentuh cuma sampingnya aja. Pastikan dia full menarik, keringkan, kemudian lebih selalu keringkan. Jadi biar benar-benar nggak ada sisa cairan. Ya. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kalau sudah ada. Pegang di atas kan? Oke, jadi ini Santi sudah mempraktikkan bagaimana caranya sweeping. Jadi sweepingnya dari depan ke belakang itu mundur kita kerja jadi khususnya nanti sama-sama besar ya. Ya coba boleh dipraktikkan. Alatnya apa aja nih Santi? Sudah, jelas. Oke, ini penglihatan kalian sudah biasa lakukan di rumah ya. Alat dan alatnya saja yang jenisnya berbeda ya. Kalau sudah punya bagaimana sih? Oke, coba kita sempurnakan. Oke, baik. Jadi tadi sudah kalian praktekkan semua metode pembersihan yang kamu jelaskan tadi di kelas. Jadi kamu harapkan itu kita dipelajari karena ke depan selain kita akan membahas mengenai cleaning teknik yang mekanikal, kamu juga akan tetap mereview untuk praktek cleaning equipment yang manual ini ya. Jadi kita tolong dipelajari. Ada yang mau ditanyakan? Siap, tidak. Oke, kalau tidak ada, sekarang silakan kembali ke kelas karena lebih sebentar kamu akan melakukan evaluasi terkait pembelajaran yang sudah kamu berikan ya. Nah, baik, silakan kembali ke kelas. Terima kasih, Pak. Oke, baik tadi sudah semua kelompok presentasi di depan mengenai metode pembersihan. Jadi metode pembersihan dusting, alatnya apa, bahannya apa, kemudian step by stepnya seperti apa. Jadi sudah semua dijelaskan dengan baik berdasarkan video yang sudah kamu berikan. Sebelum kamu lanjutkan, ada yang mau bertanya mengenai metode pembersihan mungkin? Saya, Pak. Oke, Hendra mau bertanya, silakan. Berdiri, Pak. Ya, berdiri. Baik, Pak, terima kasih waktunya. Perkenalkan, nama saya Limade Hendra Diartawan. Saya mau bertanya, cleaning teknik apa sih yang cocok digunakan untuk membersihkan debu tebal yang menempel pada suatu permukaan benda? Oke, pertanyaannya adalah cleaning teknik apa sih atau metode pembersihan apa sih yang digunakan untuk membersihkan debu yang menempel di permukaan benda. Jadi debunya yang menempel itu debu tebal. Sebenarnya kalau yang tadi Pak jelaskan ada 5 cleaning teknik dan ada satu tambahan cleaning teknik lagi atau satu metode pembersihan lagi yang bisa digunakan. Mungkin kalau kalian pernah baca, kalian pasti bisa jawab gitu ya. Ada yang bisa bantu Pak Mul dulu? Oke, bagus. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Hendra. Ya. Menurut saya cleaning method yang cocok digunakan itu adalah dam dusting. Karena pada dam dusting itu menggunakan lap lembab agar debu yang menempel pada kaca glove itu tidak berterbangan. Oke. Terima kasih, Bagus, silakan duduk. Nah, jadi menurut Bagus cleaning teknik yang digunakan itu namanya adalah dam dusting. Kalau kalian belum ada di catatan nanti boleh ditambahkan. Jadi dam dusting itu adalah suatu teknik mengelap menggunakan lap atau cotton cloth yang lembab. Jadi cotton cloth-nya itu dibasahi dulu, kemudian diperes sampai lembab, kemudian dilipat seukuran telapak tangan. Nah, jadi itu namanya dam dusting. Apa sih keuntungannya, Pak? Kenapa nggak di dusting aja? Jadi kalau di dam dusting, debunya tebal, ketika kamu lap, debunya akan menempel di permukaan cotton cloth-nya. Jadi nggak akan mengotori objek yang lainnya. Tapi kalau kamu dusting, debunya akan berterbangan ke objek yang lainnya. Jadi nanti kemungkinan kamu bisa 2 kali kerja. Gitu. Makanya ada teknik namanya dam dusting. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelum Pak Mul jelaskan sedikit? Karena nanti Pak Mul akan ambil nilai pengetahuan dan keterampilannya melalui praktek. Ada? Oke, kalau tidak ada Pak Mul jelaskan metode pembersihan. Mungkin ini tambahan kalau umpamanya ada yang kurang lengkap catatannya tadi. Yang pertama itu adalah metode pembersihan namanya dusting atau membersihkan debu yang ada di perabot atau benda. Jadi yang harus disiapkan alatnya tadi semuanya sudah tepat, bagus sekali. Cotton cloth. Metodenya atau caranya, langkah-langkahnya adalah
Pertama, lipat cotton cloth seukuran telapak tangan. Kemudian tujuannya dilipat seukuran telapak tangan adalah agar ketika satu sisi kotor, masih ada sisi-sisi yang lainnya yang bisa kalian gunakan. Kemudian kerjanya itu mulai dari atas ke bawah. Jadi mulai dari area yang paling atas sampai area bawah. Pak, kalau seumpamanya di meja yang saya bersihkan ada benda berupa vas atau berupa buku-buku, itu apa yang harus dilakukan? Jadi pindahkan dulu benda-benda yang lainnya, kemudian bersihkan objeknya. Setelah bersih, semua benda yang tadi ada di objeknya kita kembalikan lagi seperti semula. Jadi agar semuanya dalam keadaan bersih baru dikembalikan ya. Itu step by step how to dusting. Bagaimana cara mengelap. Oke, kemudian yang kelima itu yaitu polishing atau memoles atau mengkilapkan permukaan benda. Alat yang digunakan itu adalah soft cloth. Bahan pembersihnya bisa wood polish, bisa metal polish, tergantung objek yang kamu bersihkan. Kalau kamu membersihkan kayu, berarti yang dipakai itu adalah wood polish, atau tadi ada yang menyebutkan furniture polish. Hampir sama. Kalau yang kamu kilapkan itu perabotan yang berbahan dasar dari besi dan mengkilap, contohnya seperti tap atau keran, nah itu yang kamu gunakan itu adalah metal polish ya. Jadi step by stepnya, pertama lipat soft cloth-nya kalau mau membersihkan kayu, kemudian semprotkan furniture polish-nya atau wood polish-nya ke permukaan soft cloth-nya. Jangan ke permukaan objek yang akan dibersihkan gitu. Setelah disemprotkan baru kilapkan. Jadi digosok dengan arah horizontal ataupun vertikal. Ya, yang penting mulainya dari atas ke bawah ya. Oke, sudah 5 cleaning metode Pak Mul jelaskan. Ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, kalau tidak, sekarang Pak Mul akan ambil nilai pengetahuannya dengan cara menggunakan Google Form ya. Jadi minta tolong itu dikerjakan dengan jujur. Materinya masih terkait dengan cleaning equipment ini, cleaning supplies dan cleaning teknik ya. Jadi ada 20 soal, silakan dikerjakan dengan baik. Dan sekarang Pak Mul akan share melalui Google Form ya. Pak Mul share di grup, silakan dicek. Oke, sudah masuk soalnya? Ya, kalau sudah silakan dikerjakan, tapi sebelumnya bukunya ditutup dulu semuanya. Ya. Ada yang nggak punya kuota? Kalau nggak ada yang punya kuota, boleh minta sama temannya dulu ya. Silakan dikerjakan, waktunya 10 menit saja. Oke, jadi tadi kita sudah praktek. Jadi Pak Mul harap step by step how to dusting, polishing dan yang lainnya itu dipelajari, diingat-ingat. Jadi minggu depan kita praktek lagi agar kalian sudah paham ya. Jadi minggu depan prakteknya itu akan berkelompok-berkelompok gitu. Jadi sesuai dengan SOP yang sudah pernah Pak Mul ajarkan hari ini ya. Oke, sebelum diakhiri, ada yang mau mencoba menyimpulkan hasil dari pembelajaran hari ini? Oke, Putri Antika, silakan disimpulkan hasil pembelajarannya. Nama saya Nima Dayuda. Di sini saya akan menyimpulkan pelajaran pada hari ini. Kesimpulannya saya dapat ialah pada hari ini kita sudah mempelajari bahan dan alat-alat pembersih yang digunakan untuk cleaning teknik seperti dusting, mopping, polishing dan lain-lain. Selain itu kita juga sudah mempelajari langkah-langkah cleaning teknik dengan mengikuti standar operasi prosedur atau SOP dan juga sudah melakukan praktek secara langsung. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu untuk Antika. Jadi sudah tepat sekali ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai cleaning equipment, cleaning supplies, kemudian yang kita combine atau kombinasikan menjadi cleaning teknik. Kemudian di cleaning teknik itu ada step by step yang sesuai dengan SOP atau standar operasional prosedur yang ada di sekolah ini. Kemudian itu juga sudah kalian dapatkan. Kemudian tadi juga
Putri Antika menyampaikan bahwa kalian sudah praktek, jadi prakteknya sesuai dengan SOP juga ya. Minta tolong apa yang sudah disimpulkan oleh Putri Antika itu juga kalian ingat bahwa kalian sudah praktek hari ini. Jadi jangan sampai minggu depan lupa lagi step by stepnya ya. Paham? Oke. Mungkin kalau Pak Mul minta refleksinya selama pembelajaran hari ini dari jam pertama sampai jam kedua ini, mungkin ada yang bisa mencoba menyampaikan bagaimana pembelajaran hari ini. Ya, Juniasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan refleksi dari saya. Menurut saya pelajaran hari ini sangat menarik karena saya bisa mengetahui cara-cara praktek yang benar sesuai dengan standar operasional itu sendiri. Oke. Terima kasih. Sekian refleksi dari saya ucapkan terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Juni. Ya, jadi Juni sudah menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini cukup menarik bagi Juni. Semoga bagi yang lainnya juga sama. Karena hari ini kalian dapat mempraktekkan langsung 5 metode pembersihan yang ada di hotel yang sesuai dengan SOP ya. Jadi hampir sama juga dengan Putri Antika, cuma Juni menyampaikan bahwa pembelajaran hari ini cukup menyenangkan ya. Oke, sebelum Pak Mul simpulkan, minta tolong nanti kalau ada yang mau bertanya dipersilakan ya. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah kalian sudah belajar mengenai cleaning equipment, cleaning supplies, terutama yang manual. Kemudian cleaning teknik kalian juga sudah tahu step by stepnya sesuai prosedurnya. Jadi minta tolong itu dipelajari lagi catatannya atau di buku-bukunya yang ada di sekolah. Kemudian hari ini juga kalian sudah praktek ke 5 cleaning teknik yang ada, yaitu dusting, polishing, mopping, sweeping dan glass sweeping ya. Jadi ada 5 cleaning teknik itu yang sudah kalian praktekkan. Pak Mul harap itu tetap dipelajari ya biar nggak lupa. Kemudian untuk pertemuan kita berikutnya kita akan belajar mengenai cleaning equipment yang mekanikal. Jadi kita akan belajar mengenai peralatan pembersih yang menggunakan tenaga mesin ya. Jadi di rumah silakan kalian lakukan kegiatan literasi. Jadi kalian di rumah boleh membaca-baca dulu mengenai cleaning equipment mekanikal. Atau kalian boleh main ke perpus gitu. Jadi di perpus juga ada banyak buku yang berhubungan dengan materi ini gitu. Jadi kalian boleh membaca mengenai mechanical cleaning equipment atau peralatan pembersih yang menggunakan tenaga mesin ya. Jadi itu boleh dibaca-baca di rumah. Nah, sebelum diakhiri, ada yang mau bertanya? Tidak? Tidak. Ya, kalau tidak ada, Pak Mul minta tolong untuk ketua kelas pimpin berdoa di depan agar dalam perjalanan pulang kalian lebih selamatan ya. Berdiri semua. Baik, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali dulu Hendra. Oke, sebelum diakhiri, minta tolong semua pesan-pesan Pak Mul hari ini diingat, jadi agar pertemuan berikutnya pembelajarannya lebih menyenangkan lagi seperti yang disampaikan sama Juni ya. Baik, minta tolong ditutup Hendra. Ngaturang para musanti ngawe. Om Santi 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 Om. Silakan dipakai tasnya, hati-hati pulang, semoga selamat sampai di rumah ya. Terima kasih 11 PH1.